Halo, kembali lagi di Aksa Denius Podcast. Oke, selamat malam buat kalian semua nih yang lagi dengerin podcast ini. Bukan selamat malam sih, ya selamat pagi, selamat siang, selamat sore buat kalian semua lah pokoknya yang sekarang lagi dengerin podcast ini. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat-sehat aja ya. Amin, sehat selalu pokoknya. Ya melihat situasi dan kondisi sekarang yang kayaknya semakin gak memungkinkan sih buat kita berkumpul, kita kembali lagi hidup normal seperti dulu, kayaknya sangat kecil kemungkinan untuk kita bisa mengulang hal tersebut dalam waktu yang dekat ya. Ya tapi ya kita jalanin aja dah. Kita jalanin aja, gimana nanti kelanjutannya kita berdoa aja, kita pasrah, semoga semua selalu dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Amin. Oke. Aduh, gimana ya? Selama beberapa bulan kita masih diterjang, masih ditimpa sama wabah ini, pandemi ini, corona nih, si corona. Sudah bahkan kemarin sudah berulang tahun ya katanya, yang ke 1 tahun. Berarti nggak kerasa udah 12 bulan. 12 bulan guys. Sudah 365 hari kita berdampingan dengan si COVID ini. Dan apa hasilnya? Apa hasil kita? Apa hasil kita? Setelah 365 hari bersama ditemani oleh COVID, apa hasilnya? Kayaknya sih gimana ya, kalau bicara soal hasil tentang diri kita selama berdampingan dengan COVID ini, kayaknya ya mungkin ini terkait dengan pribadi masing-masing sih. Apa hasilnya, ada yang bahkan ada yang bisa merubah pribadinya itu menjadi lebih baik lagi karena adanya COVID ini. Dengan ia lockdown di rumah nih ya, ia semakin rajin. Tapi ada juga loh yang berbanding terbalik. Bahkan dia jadi mageran atau gimana ya, pokoknya ya itu tergantung pribadi masing-masing sih gimana menanggapinya. Kita ya pinginnya yang baik aja ya kan, pasti dong, semua orang kan pingin yang baik aja. Si corona ini, COVID-19 ini ya, tanpa kita sadari membawa dampak yang kayak ya mungkin kurang baik lah bagi anak remaja kayak kita. Apalagi nih ya yang sudah usia menginjak dewasa, kayak umur 18, 19, 20, khususnya yang lagi sekolah SMA, di akhir sekolah SMA nih ya, kelas 3, kelas 12, atau yang kuliah nih. Itu kayak gimana ya, kayak membawa dampak yang emang benar-benar gak bagus gitu. Karena dengan adanya pandemi ini, kita semakin kayak mikir kedepannya kita ini mau ngapain ya, kita mau ngapain ya, masa kita mau gini-gini aja. Dan kata yang paling yang menjadi pikiran tuh beban keluarga. Itu kan kata-katanya sering kita dengar tuh di Instagram atau di TikTok atau di mana lah itu, beban keluarga katanya. Iya memang sih, kita memang masih menjadi beban keluarga, tapi pasti ada keinginan buat kita untuk lepas dari kategori itu, kategori beban keluarga itu. Nah, bagi anak-anak usia dewasa ini, apalagi yang udah menginjak 20-an, pasti mereka berpikir ke depannya itu gimana supaya gak jadi beban keluarga lagi. Tapi melihat situasi dan kondisi kayak gini nih yang masih corona ini, mereka pasti bingung dia bisa apa gitu dengan semua ini, sedangkan dia itu masih kuliah dan belum mempunyai apa ya istilahnya ya, dia belum punya basic yang pasti untuk kerja itu pengen kerja apa, sedangkan pekerjaan tuh di luar sana itu kayak gimana ya, kayak berkurang karena adanya COVID-19 ini nih. Bahkan ada yang di PHK juga. Jadi kita semakin kayak merasa menjadi bener-bener beban keluarga gitu kan. Aduh, ya semoga aja cepat berlalu lah si corona ini. Akhir-akhir ini aku sering banget kayak ngobrol sama anak-anak seusia SMA, kelas 11, kelas 12 gitu. Aku nanya-nanya nih kisahnya nih. Kalian nggak, apa yang kalian rasain sama pandemi ini gitu. Banyak yang bilang katanya ya dia mikir ke depannya kan, karena sering banyak di rumah ya. Mungkin mereka merenung juga, ternyata
kehidupan itu masih panjang yang mereka alami. Mereka melihat gimana orang tua kerja, gimana orang tuanya itu banting tulang buat membiayai mereka, dan mereka tambah sadar gitu bahwa mereka tuh adalah beban keluarga kayak gitu. Jadi mereka tuh pola pikirnya menjadi kayak lebih matang gitu, lebih matang. Karena dia udah sadar bahwa dia itu adalah beban keluarga, dan mereka tuh pingin kayak apa ya, kayak lepas juga dari kategori si beban keluarga tersebut. Tapi mereka juga bingung mau ngapain karena mereka masih sekolah juga. Ya itulah yang menjadi problematika buat anak-anak usia menginjak dewasa ya. Mungkin tuh sudah lazim dialami oleh semuanya, nggak cuma aku atau mereka-mereka aja. Mungkin kalian yang dengar sekarang juga merasa seperti itu sih, pengen lepas dari yang namanya beban keluarga itu ya. Ya kita berdoa aja deh, semoga kita bisa cepat mandiri secara finansial, dan bahkan kita bisa membahagiakan orang yang kita sayangi. Semua orang yang kita sayangi bisa bahagia, amin. Ya amin, semoga itu semua terjadi. Dan juga yang terpenting semoga si COVID-19 ini nih, si corona ini cepet pulang deh, cepet musnah deh dari dari kehidupan kita ini. Karena gak terasa loh, sudah 12 bulan kita berdampingan sama si COVID-19 ini. Dan beberapa 1 bulan lagi, 30 hari lagi ya kira-kira ya, kita udah masuk ke bulan suci Ramadan. Waduh, tahun kemarin sudah puasa kayak corona, sudah berdampingan sama corona. Masa tahun ini kita mau ada corona lagi sih? Kayaknya aduh ya gak mau lagi sih. Dan gimana ya, semakin lama kok malah menurutku tambah parah loh, karena muncul varian baru itu yang buat semakin lumpuh, baik itu dalam segi pendidikan, segi ekonomi, ataupun yang lainnya, aspek kehidupan lainnya. Karena dengan munculnya banyak varian corona itu tadi jadi kayak ya semakin parah. Ternyata adanya corona ini tuh juga membawa selain membawa dampak buruk bagi aspek kehidupan tadi yang kayak pendidikan, perekonomian, juga membawa dampak yang buruk bagi kesehatan mental kita sih. Mental kita benar-benar diuji saat corona ini. Terlebih apalagi yang sudah menginjak usia dewasa, karena dia kan sering di rumah. Dia sering ngelihat gimana orang tuanya itu membiayai hidupnya, bagaimana orang tua itu membesarkannya dari kecil hingga sekarang. Dan yang awalnya nggak kan, kalau misalnya kalian nih kuliah ya, atau merantau atau sekolah jauh dari orang tua, sekarang kan karena adanya corona ini pasti kalian pulang ke rumah ya. Dengan kalian itu pulang di rumah, jadi kalian bisa ngelihat bagaimana orang tua kalian itu menghidupi kalian dari kecil sampai segede gentong ini. Kalian bisa lihat gimana orang tua membesarkan kalian, dan itu pasti muncul dalam hasrat kalian, dalam diri kalian pingin mandiri secara finansial. Tapi kalian bingung gimana cara menghadapinya. Ya semua orang ya sama sih kayak yang dibahas tadi sih. Semua orang pasti mengalami hal itu. Pasti mengalami. Seakan-akan kita itu dituntut untuk dewasa. Kita dituntut untuk dewasa secara cepat dengan adanya corona ini. Dituntut dewasa secara cepat. Kalau coba nih bayangin ya, kalau misalnya nggak corona, ini kan kalau yang kuliah nih, kalau nggak corona pasti sekarang ada di kampus nih, jauh dari orang tua nih. Pasti kalian nggak bakal mikir kayak gini. Nah dengan adanya ini berarti itu kita dituntut untuk dewasa secara cepat. Dan ini pasti menimbulkan efek yang gak bagus dalam diri kita. Apalagi bagi orang yang punya mental tuh yang dikit-dikit down gitu. Jadi kayak kayak apa ya? Yang nggak istilahnya kayak gini nah. Istilahnya tuh kayak kalian tuh dipukul terus gitu loh.
Jadi semakin takutnya sih kalau semakin lama nih corona, kesehatan mental kita tuh semakin jatuh ke bawah gitu loh. Gitu sih. Bahaya banget nih, bahaya banget. Yang anak-anak SMA aja sudah punya pola pikir yang kayak tadi, apalagi aku yang kuliah tuh pasti lebih daripada itu, pingin banget kita mandiri secara finansial tanpa tanpa harus merepotkan kedua orang tua lagi. Iya kan, pasti semua orang pingin kayak gitu sih, nggak mungkin nggak ada yang pingin kayak gitu. Terus apa ya kira-kira yang bisa kita lakuin untuk menghilangkan pemikiran yang kayak tadi tuh, pemikiran yang kita menjadi beban keluarga. Ya kalau dipikir-pikir sih emang benar, kita itu beban keluarga. Iya, kita beban keluarga. Ya tapi ya mau gimana lagi ya, kita juga butuh waktu untuk dewasa. Kita butuh waktu untuk mandiri secara finansial. Semoga aja ya kita bisa cepat-cepat, benar-benar cepat-cepat mandiri deh secara finansial. Gak harus ngerepotin kedua orang tua lagi ya. Amin, 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 amin. Terus aku juga iseng-iseng nih nanya ke anak SMA nih. Kalian nanti kalau kan kalian ini udah udah kelas 11, kelas 12. Kalian kira-kira ada pemikiran gak pengen lanjut kuliah atau pengen langsung kerja nih supaya kalian bisa mandiri gitu secara keuangan gitu. Kebanyakan dari mereka sih pengen kuliah ya, syukur aja deh, pengen kuliah juga, ada pengen yang kuliah sambil kerja. Kalau kalau jawaban mereka langsung pengen kerja sih dikit ya, tapi ya alhamdulillah sih, karena mereka tuh berpikiran kayak kalau sekarang kan nyari kerjaan susah ya, apalagi yang nggak kuliah, yang nggak lulusan sarjana gitu, susah banget cari kerjaan. Jadi mereka berpikiran kayak bersusah-susah dahulu lah, bersenang-senang kemudian. Nah menurutku ini bagus sih kalau menurutku ya. Tapi memang setiap itu ada kelemahan dan kelebihannya. Kalau kelemahannya ya kita kalau kuliah kita masih bergantung sama orang tua. Kalau kerja kita kan sudah otomatis kita secara finansial kita tuh mandiri, sudah nggak ngerepotin ke orang tua lagi. Bahkan kita bisa ngasih ke orang tua. Nah jadi mereka katanya pengen kuliah karena pengen punya pekerjaan yang layak. Dia pengen bersusah-susah dulu kemudian bersenang-senang kemudian gitu. Jadi asik banget ngobrol sama anak-anak yang di bawah umur kita ngedengerin mereka cerita-cerita tentang gimana sekolahnya. Jadi seakan-akan aku ini merasa paling tua di situ dan pingin banget ngulangi masa-masa indah waktu SMA. Iya bener banget. Nah jadi buat kamu yang semua masih SMA, nikmati masa-masa indah itu dan ingat masa-masa ini tuh gak bakal terulang kalau kalian lagi di masa kuliah. Kalau di kuliah ini tuh pasti kalian berkutat sama tugas-tugas dan pertemanan itu gak sebaik waktu di SMA. Karena di perkuliahan itu tuh kayak mereka cenderung untuk mengurusi dirinya sendiri, kayak pengen cepat-cepat lulus. Buat kalau kalian pengen cepat-cepat lulus ya emang harus gitu sih. Kalau sama sekolah kan beda ya. Kalau sekolah kan 3 tahun sudah lulus gitu. Kalau kuliah nggak sih, tergantung dari kalian masing-masing mampunya seapa. Ada yang 3 tahun, 3,5 tahun, 4 tahun, bahkan ada yang 7 tahun atau 8 tahun baru lulus. Intinya tergantung sama diri kalian sendiri sih. Nah setelah itu kayak seneng aja gitu ngedengerin mereka tuh cerita-cerita gitu, pengen banget. Dan yang paling uniknya dan yang paling ramainya ketika kita tuh ngebahas tentang kelanjutan hidup kita, apa yang akan kita lakukan nanti setelah kita sudah lulus, setelah kita sudah dapat kerja, apa selanjutnya yang akan kita lakukan. Itu yang paling seru sih. Mereka kayak asik banget ngobrol gitu, dan karena mereka belum mengalami masa-masa seperti kayak aku gini yang bingung banget gimana caranya nggak menjadi beban keluarga lagi. Karena mereka langsung kayak berpikiran kayak cepat udah semua itu berlalu gitu. Kita nggak tahu. Karena mereka mungkin belum memasuki fase-fase seperti aku yang menginjak dewasa di umur yang sekian gitu ya. 20 plus guys. Mereka belum merasakan. Karena rata-rata mereka umurnya ya 17-18 gitu deh. Tapi
kebanyakan dari mereka sudah punya pikiran kayak aku loh, tapi ya nggak mungkin cuma sampai itu aja, nggak sampai menjurus ke dalam, nggak. Intinya kita kayak banyak bersyukur aja deh, banyak bersyukur masih diberi kesehatan, masih bisa kumpul bareng keluarga kita di tengah kondisi yang pandemi seperti ini. Intinya banyak bersyukur. Kita harus selalu ngebandingin diri kita dengan yang ada di bawah kita. Bayangkan orang-orang yang di sana yang keluarganya udah meninggal karena terserang COVID-19, atau yang nggak bisa kumpul keluarga karena nggak punya keluarga, bahkan yang nggak punya rumah, dia tinggal di jalanan di kondisi kayak gini. Intinya kita banyak bersyukur aja dah. Oke guys, kayaknya udah deh ngomong-ngomong kita pada podcast kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan sehat-sehat jasmani, rohani, dan juga kesehatan mental ya. Jaga terus mental kita. Jaga terus mental kita di tengah situasi dan kondisi pandemi saat ini supaya nggak down. Kita harus tahu gimana caranya menghibur diri kita ini, gimana caranya menyemangatin diri kita ini supaya kita nggak terus-terusan masuk terjerumus ke dalam lembah pemikiran yang sempit, wes. Oke, buat kalian semua nih yang ngedengerin podcast ini malam-malam sambil rebahan, sambil menjelang tidur, semoga tidur kalian menyenangkan dan mimpi indah ya buat kamu atau kalian semua nih yang ngedengerin podcast ini di pagi hari, siang hari, atau sore hari. Selamat menjalankan aktivitasnya, semoga lancar dan sampai jumpa. Bye. Salam sehat. Oke.